Kok ini tebal banget ya, berat ya? Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif dan kali ini kita mau bahas Toyota Is. Ini adalah salah satu mobil CBU yang diimpor lewat importer umum, bukan lewat Toyota langsung, tapi populasinya cukup banyak pada zamannya. Jadi awal-awal tahun 2000 itu banyak banget mobil dari luar masuk lewat importer umum. Salah satunya mobil ini yang paling laris nih. Jadi dulu zaman-zamannya tuh ya, Toyota tuh biasanya paling laris ya, walaupun yang masukin importer umum nggak ada garansi yang versi ATPM-nya gitu kan. Toyota Is, Toyota Harrier, Alphard. Dulu Alphard pertama kali belum masuk loh. Yang masuk langsung yang model kayak gini. Yang model lama belum masuk. Terus juga Toyota Isis, Toyota Wish, ya kan, itu masuk ke Indonesia lewat importer umum dan populasinya cukup banyak pada waktu itu. Nah, Honda juga ada Honda HR-V kalau nggak salah. Dulu modelnya masih kayak gini HR-V ya. Jadi waktu itu Toyota itu nggak punya hatchback, ya kan. Terakhir hatchback dia itu Starlet kapsul. Habis itu Starlet Glanza nggak dimasukin ke Indonesia. Nah, mobil ini ternyata dibawa sama importer umum laku. Dan tahun 2007 keluarlah Toyota Yaris. Habis itu populasi mobil ini hilang karena lebih mahal dan mirip-mirip kayak Toyota Yaris. Dan memang mobil ini punya banyak persamaan dengan Toyota Yaris, mulai dari mesinnya. Terus Toyota juga pakai platform Goa pada waktu itu ya. Jadi ini mesinnya 1 MZ-FE, sama persis kayak Yaris Vios pada zamannya. Terus juga mobil nih desainnya, menurut gua desainnya lucu. Sampai sekarang aja dilihat itu masih bagus ya. Dan apa ya, kelihatannya tuh kompak tapi dalamnya gede. Mobil ini panjangnya nggak nyampe 4 meter. Terus bisa kita lihat tingginya juga pendek gitu ya. Dan desainnya itu dari depan, samping, belakang itu tetap dilihat good looking meskipun udah cukup tua. Ya, mobil ini tahun 2002 kalau nggak salah pertama kali keluar sampai 2007. Tapi sayangnya generasi keduanya bentuknya jadi jelek. Jadi kayak gini. Jadi tahun 2007 karena Toyota punya Yaris, terus ada Is, dia nggak mau bikin mobil yang tabrakan gitu. Masa satu segmen dihajar dengan dua produk yang sama gitu kan. Akhirnya Toyota Is dibikin seperti crossover, bentuknya jadi kayak begitu tuh. Dan akhirnya karena versi keduanya gagal, mobil ini nggak dilanjutin deh. Mobil ini tetap ada karakteristik tersendiri ya. Kayak contohnya misalkan kita lihat di logo depannya, dia nggak pakai logo Toyota, logonya I, Istimiwir ya. Nggak, ini I karena Is ya. Terus lampu depannya belum ada teknologi apa-apa, tapi memang lampu depannya tuh dibikin agak kebiruan gini. Kalau nggak salah semua Is gini kan ya, dari sananya. Terus kalau kita lihat dari sampingnya, ini velg aslinya udah nggak ada. Dia pakai velgnya Toyota Yaris ya. Terus sama spionnya ini tambahan nih. Aslinya dia nggak ada lampu di bagian sininya. Nah, biasanya kalau udah ada lampu sen di bagian spion, di sini tuh udah nggak ada lagi lampu sennya. Bisa dipilih salah satunya gitu, nggak nyampe dua-dua begini. Terus dari samping, nah ini desainnya ya, mengkotak gitu ya. Belakangnya juga kelihatan kotak, tapi bagus gitu, dilihatnya tuh enak. Sama di bagian bawah sini, ini plastik, nggak dicat warna body. Terus kita lihat ban belakangnya, dia sudah pakai rem cakram dong, anti tromol-tromol klep. Sama di sini ada untuk tutup tangki bensinnya. Di sini kita dapat modelnya pole ya, antenanya. Nah, bagian belakangnya, ini gue juga suka bentuknya. Sampai sekarang kelihatannya masih timeless. Dia punya defogger, sama ini harusnya dia pakai logo Toyota. Tapi nggak salah juga sih, karena di Amerika dia masuk ke sana dengan nama Sion, bukan nama Toyota. Terus lampu belakangnya belum ada pakai LED-LED-an pada zaman itu gitu kan. Kita buka bagasinya. Nah, sayangnya bagasinya tidak begitu besar. Bagasinya kecil. Terus di sini ada storage, bisa buat naro-naro barang, sama di bawahnya lagi baru kelihatan ada ban serep yang space saver, jadi kecil. Nah, terus ini kursi belakangnya dia 60-40, jadi bisa kita bikin rata lantai seperti ini. Untuk kepraktisan, mobil pada zamannya cukup bagus ya. Emang mobil-mobil zaman dulu nggak sepinter mobil zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk tapi mulai dari bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya. Dan mobil ini punya profil yang tegak ya atapnya ya. Jadi kayak boxy gitu. Makanya headroomnya itu kita masih dapat headroom yang cukup luas. Sama ini nih, kursi belakangnya itu nggak bisa dimundurin lagi. Jadi dia cuma segini aja. Dan ini menurut gua agak cukup tegak. Tapi kalau kita ngomongin legroom, ini masih cukup panjang. Di sini ada buat gantungin barang-barang. Sama kursinya ini empuk ya. Tapi mobil ini udah diganti kulitnya.
Nah, dia tuh masuk ke Indonesia, dia tuh ada beberapa spek ya kan, namanya juga lewat importer umum. Ada yang kulit seperti ini, atau ada yang pasti pakai fabric. Nah, cuman ini juga kulitnya udah gantian nih, aslinya nggak kayak gini kulitnya. Nah, satu hal yang menurut gua cukup mewah di mobil ini, meskipun dia bagian belakangnya mungkin jarang dipakai buat duduk orang ya. Nih, di sini nih, dia punya power window sudah all auto dari depan sampai ke belakang. Seperti Fortuner zaman sekarang atau mungkin Innova yang udah Venturer. Jadi ya not bad. Sekarang kita ke depan yuk. Wow, suaranya persis kan sama Yaris kan, karena satu NZFE ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Oke, kita naikin sedikit. Dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik ya. Jadi kita bisa naik turunin tapi belum bisa maju mundur. Nah, terus kursinya dia ada head adjusternya, jadi bisa diatur ketinggian kursinya. Sama di bagian sini ini kita juga bisa atur ketinggian seat beltnya. Jadi untuk posisi mengemudi kita bisa atur sedemikian rupa kecuali telescopic steering. Terus kita lihat dashboardnya. Jujur aja dashboardnya agak-agak aneh ya. Cuma ada beberapa orang yang suka dengan desain dashboard seperti ini. Nah, tapi memang Toyota waktu zaman masih tahun 2000-an itu membuat mobil itu yang dipentingkan pertama kali adalah bagaimana si dashboard ini tidak mengganggu pandangan kita saat pengemudi ya. Jadi makanya pas kita lagi nyetir gini, speedometernya itu nggak ada di balik setir. Kan biasanya kalau kita lihat speedometer tuh agak ke bawah ya. Dia nggak, dia adanya di tengah. Dan ini modelnya menurut gua agak sedikit aneh ya. Di sini ada RPM-nya. Terus karena mobil Jepang, speedometernya pun juga tidak lebih dari 180 km per jam. Terus mobil ini udah jalan 122.000 km, cukup rendah untuk mobil yang udah usianya ya sekitar hampir 20 tahun kali ya. Nah, terus ini tip Alpine-nya ini CDA 9887. Ini TP yang cukup mahal pada zamannya ya. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada yang pakai karena ini masih pakai CD. Bukannya gini nih. Nah, ada CD-nya nggak? Wah, ada dong. R&B Urban Hits, yoi. Ini tape-nya tape mahal di zaman ini Alpine nih. Biasa dibuat kontes-kontes audio. Dah, cilin. Terus buat AC-nya ini lubangnya agak sedikit aneh ya. Karena ini bentuknya nggak tahu terinspirasi dari apa ya. Bisa diputar-putar seperti ini, ya kan? Nah, cuman untuk yang bagian tengah ini nggak bisa ditutup. Jadi dia akan kebuka seperti ini aja pengaturannya. Terus untuk mobil di zamannya juga cukup canggih ya, karena punya 2 buah airbags, ABS juga udah ada, dan ada tipe yang udah dapat electronic stability control. Tapi seperti gue bilang tadi, karena ini spek Jepang gitu ya, importer umum biasanya masukinnya beda-beda. Nah, di sebelah kanan sini ini ada tempat buat koin. Cuma gue nggak begitu suka. Biasanya kalau naruh koin begini suka bunyi-bunyi koinnya kalau beradu. Tuh, ini electric mirrornya udah electric retract loh. Sama kita bisa atur dimmer di dalam gitu. Lampu dalamnya bisa diatur seberapa cerah. Nah, terus ke bagian bawah sini nih. Nah, ini agak lucu nih. Karena ini buat tombol-tombol AC-nya sama kayak Lexus IS atau Altezza yang kemarin kita bikin videonya. Kita mundur ke bawah sengaja ya. Nah, terus di sini ini udah ada auto juga. Untuk semburan AC juga udah ada autonya, tapi dia belum digital sih. Nah, terus di sini ada laci, ada lampunya dong. Nah, ini ada STNK-nya nih. Kita lihat ya. 1500 cc Toyota Is tahun 2004 nih ternyata ini, bukan 2002. Ini pajaknya 6,7 juta. Ini kayaknya karena progresif nih. Kok nggak ada sih yang biasanya kan kalau progresif ada. Oh, ini progresif 4, pantas mahal. Pantas mahal. Ini ada laci gini, terus tulisannya Is, ada lampunya, nggak tahu buat apa gitu ya. Mungkin kalian punya mainan buat ditaruh sini. Dan ini kalau misalkan, iya loh, gue pikir dia nyala kalau malam doang. Ternyata tiap pas lagi begini juga nyala gitu. Di sini ada laci kecil tapi lumayan, sama di bawahnya ada laci lagi. Ini banyak banget tempat penyimpanan ya. Terus di bawahnya ada 2 buah cup holder di sini. Tuas transmisinya ini entah kenapa kayak Nissan March, tapi mobil zaman dulu ya. Itu kan cup holdernya nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang banyak banget ya. Di bagian sini tuh nggak ada cup holder lagi nih, udah rata gitu doang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan cukup luas, bisa buat naruh koran mungkin. Di sini juga ada tempat penyimpanan di bawah. Di sini ada laci juga yang cukup besar. Nah, di sini kita buka ya. Ini nggak ada lampunya, cuma ada kaca aja. Di sini juga nggak ada lampu, cuma ada kacanya aja. Ini udah bisa diatur day and night-nya. Terus setirnya juga sudah kulit dari bawaannya.
Ini logo Toyotanya udah kekupas ya. Tapi setirnya ini kulitnya masih asli dan masih bagus loh ini. Oke, yuk sekarang kita bawa jalan yuk. Ya jadi ini mobil kalau udah kita starter, udah kita nyalain mesinnya, udah kita coba bawa jalan, apa yang terjadi? Ini persis banget sama Yaris, sama Vios 1NZ ya. Transmisinya sama persis, suaranya sama, iritnya pun juga sama, ya kan? Kalau Yaris yang baru kan nggak begitu irit ya, ini masih irit sekali. Ya, terus ini setirnya nggak bisa lurus, kayaknya belum dispuring ya. Harusnya sih kayak gini. Suspensinya ini sedikit lebih keras dibandingkan dengan Yaris Bakpao. Dan entah kenapa pas nyetir mobil ini rasanya agak lebih commanding ya, kayak tinggi gitu. Kayak nggak bawa mobil kecil, kayak bawa sebuah SUV mungkin atau crossover. Mungkin karena dashboard juga tinggi ya. Ini dashboardnya tuh meskipun dibikinnya agak-agak landai, tapi sebenarnya nih titik poinnya tuh buat kacanya tuh tinggi dia di situ. Sekarang gimana rasa berkendaranya? So far ini mirip banget sama kayak bawa Yaris Bakpao ya. Bisa dibilang steeringnya, bobotnya ini mirip banget gitu. Cuma agak lebih keras dikit. Atau mungkin shocknya diminta ganti, tapi ya rasanya emang seperti itu gitu, nggak terlalu empuk. Kalau Yaris Bakpao kan masih agak mantul-mantul ya. Ini lebih kaku suspensinya. Terus ketika bawa jalan gini ya, yang gue suka dari mobil ini tuh pilarnya dia ditarik ke belakang, jadi blind spotnya tuh sedikit. Meskipun pilarnya tebel ya, mobil-mobil zaman sekarang. Ya nggak zaman sekarang juga sih, zaman dulu ya. Ini kan tahun 2002 ya. Biasanya mobil tahun 2002 tuh pilarnya nggak setebel-tebel gini, pilarnya tipis-tipis. Tapi kalau ini dia agak gede. Terus untuk memeliharanya, ya otomatis ya, karena kaki-kakinya, terus terot aja kalau mau ganti bisa pakai ganti punya Vios gitu. Terus sama mesin-mesinnya itu partnya bener-bener partnya Vios. Terus ya entah kenapa ya, kayaknya speedometer di tengah tuh asik juga ya. Ngelihatnya tuh pas gitu. Apalagi warna dibedain kiri kanannya. Jadi kita mungkin kalau lagi nyetir begini lihat lurus, kita nggak ngelihat angka-angka persisnya itu berapa. Tapi kita bisa kelihatan dari jarumnya. Sekilas tuh pas kita lagi lihat ke depan, kita tuh bisa ngeliat jarumnya di posisinya di mana gitu. Dan waktu itu inget gak sih zaman tahun 2000-an awal gitu ya, Toyota ngeluarin Yaris, Vios, Is, Previa, itu speedometer di tengah semua. Itu katanya tuh waktu Toyota desain kayak gitu, dia tuh mendesain mobil pertama diawali dari interior dulu. Ketika interior udah dapat, baru dia desain bodinya ngikutin bentuk dari shape dari interiornya. Nggak tahu ya. Tapi menurut gue antara speedometer di tengah sama di depan sini, kayaknya kayak di sini tuh kayak ngeliat head-up display tuh. Iya nggak sih? Yang ada di depan situ tuh. Coba bedanya di sini aja. Ini gue bisa bilang bahwa ini tuh kayak bawa Yaris Bakpao tapi lebih keras dikit lah. Udah exactly the same. Jadi Toyota Ace ini zaman-zaman Toyota itu desainnya tuh masih quirky gitu ya, masih lucu-lucu gitu kan. Desain dashboardnya aneh-aneh, desain eksteriornya juga imut gitu kan. Nah kalau sekarang kan modelnya keen look, semuanya tajam, semuanya galak gitu ya. Mungkin dia mengingatkan gue kayak apa ya, Nissan March kali ya, banyak quirkness-nya. Buat teman-teman yang pernah miara mobil ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya, miaranya seperti apa gitu ya, langsung komen di bawah. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!